Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu, perkenalkan nama saya Ahmad Tahiri. Saya dari kelas DP3B, NIRF 010445. Nah, adapun maksud dari video ini adalah untuk memenuhi syarat untuk penambahan nilai dari mata kuliah psikologi komunitas kebun. Baik teman-teman, yang pertama, mengapa penting mengelola stres dan kesehatan mental di lingkungan kerja perkebunan? Nah, seperti yang kita tahu, bahwasanya di pekerjaan di bidang perkebunan memiliki tekanan fisik dan mental yang cukup berat, seperti bekerja di bawah terik matahari, target produksi seorang pemanen yang tinggi, lokasi kerja yang jauh dari permukiman, serta interaksi sosial dengan banyak pekerja dari latar belakang berbeda, baik dari suku, ras, dan agama. Apabila stres dan kesehatan mental tidak diperhatikan, maka akan berdampak pada yang pertama, menurunnya konsentrasi kerja sehingga meningkatkan risiko kecelakaan kerja. Yang kedua, produktivitas dan kualitas hasil kerja menurun. Kemudian, mudah terjadi konflik antar pekerja karena suasana hati yang buruk. Lalu, menurunnya semangat dan motivasi kerja, gangguan kesehatan fisik seperti kelelahan, sakit kepala, dan tekanan darah tinggi. Dan terakhir, lingkungan kerja menjadi tidak nyaman dan tidak harmonis. Sebaliknya, jika kesehatan mental dan stres dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada kerja lebih fokus, tenang, dan berhati-hati. Hubungan sosial antar pekerja menjadi lebih baik dan produktivitas dan kualitas kerja meningkat. Kesehatan fisik dan mental lebih terjaga, terciptanya lingkungan kerja yang aman dan kondusif. Ada beberapa cara untuk mengendalikan stres dan pengelolaan mental yang sehat di lingkungan perkebunan. Yang pertama, mengatur waktu kerja dan istirahat dengan baik. Melakukan relaksasi sederhana, seperti menarik napas dalam saat merasa suasana tenang. Kemudian, menjaga komunikasi yang baik dengan rekan kerja, tidak memendam masalah, berani bercerita atau berdiskusi kepada orang. Kemudian, olahraga ringan atau peregangan saat istirahat, menjaga pola makan dan tidur yang cukup, berpikir positif, dan tidak termudah terpancing emosi. Terakhir, mengikuti kegiatan sosial atau kerohanian untuk menenangkan suasana pikiran. Nah, selanjutnya soal kedua, bagaimana konsep teori kognitif membantu menyelesaikan konflik sosial di perkebunan. Nah, teori kognitif ini menekankan bahwa cara berpikir memengaruhi perilaku. Nah, dalam konflik perkebunan, pekerja sering salah paham karena persepsi negatif. Teori kognitif mengajarkan mengubah cara berpikir sebelum bereaksi. Penerapannya adalah pertama, mengklarifikasi informasi sebelum menuduh. Kemudian, melihat masalah dari sudut pandang yang berbeda. Lalu, mengendalikan emosi sebelum bertindak. Berpikir rasional bukan emosional. Cari solusi bukan menyalahkan. Nah, dengan adanya penerapan ini, maka saya yakin hasilnya konflik lebih cepat selesai dan hubungan kerja akan membaik. 3. Program apa yang paling sering ditemukan di perkebunan untuk meningkatkan solidaritas dan kesejahteraan? Nah, adapun program yang umum dan mudah ditemui di lingkungan perkebunan yang bertujuan untuk meningkatkan solidaritas adalah yang pertama, gotong royong. Gotong royong ini berupa kegiatan membersihkan lingkungan, kebun, mes, dan sekitar perumahan. Kedua, rapat atau apel rutin untuk komunikasi pekerja dan mandor. Nah, rapat ini bertujuan untuk agar atasan dan bawahan untuk berkomunikasi, dan selain berkomunikasi, mereka juga dalam apel ini dapat mau pembagian dalam penugasan bekerja hari ini. Kemudian ada koperasi karyawan, simpan pinjam dan kebutuhan pokok, di mana karyawan bisa meminjam duluan untuk memenuhi kebutuhan yang terkurang. Lalu kegiatan olahraga bersama seperti bermain sepak bola, voli, badminton, tenis, dan lain-lainnya. Lalu pengajian atau ibadah bersama. Kemudian soal yang keempat. Soal yang keempat ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi
tindakan sosial beserta alasannya. Yang pertama, faktor nilai dan norma sosial. Karena nilai dan norma ini menjadi pedoman seseorang dalam bertingkah laku di lingkungan kerja. Kemudian, motivasi pribadi. Kenapa motivasi pribadi? Karena setiap orang memiliki tujuan dan dorongan yang berbeda-beda untuk memengaruhi tindakannya. Lalu, lingkungan sekitar. Karena perilaku seseorang mudah dipengaruhi oleh suasana dan kebiasaan di tempat kerja. Kemudian pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena tingkat pendidikan mengaruhi cara berpikir, pengalaman, dan pengambilan keputusan. Kemudian ada pengalaman hidup. Karena pengalaman sebelumnya menjadi pelajaran dalam bersikap dan bertindak. Lalu ada peran sosial seperti jabatan atau posisi kerja. Karena setiap peran memiliki tanggung jawab masing-masing yang memengaruhi cara bertindak. Lalu ada budaya kerja di perkebunan. Karena kebiasaan yang sudah terbentuk di tempat kerja. Kebiasaan ini dapat memengaruhi perilaku dalam bekerja. Lalu terakhir ada kondisi ekonomi. Karena kebutuhan ekonomi dapat mendorong seseorang bertindak dengan cara tertentu. Contohnya, jika dia sangat membutuhkan ekonomi tapi dia tidak ada pekerjaan tetap, maka seseorang akan bertindak secara tidak baik mungkin, ataupun seperti curi, karena sangat mepet untuk dibutuhkan. Begitulah. Lalu soal yang kelima adalah dampak perilaku agresi terhadap produktivitas dan kualitas kerja di perkebunan. Perilaku agresi seperti mudah marah, berkata kasar, bertengkar, atau bertindak emosional sangat merugikan di lingkungan perkebunan yang menuntut kerjasama tim. Adapun beberapa dampaknya terhadap produktivitas. Pertama, kerjasama tim terganggu karena hubungan tidak harmonis. Lalu, pekerja menjadi tidak fokus saat bekerja, semangat dan motivasi kerja menurun, waktu kerja terbuang karena konflik, target kerja sulit tercapai. Lalu, kemudian ada dampaknya terhadap kualitas kerja. Pertama, pekerjaan dilakukan tergesa-gesa dan tidak teliti. Kesalahan kerja meningkat seperti salah panen, salah dosis pupuk, salah dosis racun, salah jenis racun, dan lain-lain. Lalu, perawatan tanaman tidak maksimal. Risiko kecelakaan kerja meningkat karena emosi tidak terkendali. Lingkungan pekerjaan menjadi tidak nyaman dan tidak kondusif. Akibatnya, hasil produksi menurun baik dari segi jumlah maupun mutu. Kemudian adapun soal yang terakhir nomor 6, yaitu tantangan dan hambatan dalam menerapkan perilaku altruisme di perkebunan. Altruisme adalah sikap suka menolong tanpa mengharapkan imbalan. Sikap ini penting di perkebunan karena pekerjaan banyak dilakukan secara tim. Kemudian adapun tantangan dan hambatan dari sikap altruisme adalah: pertama, persaingan target kerja. Pekerja lebih fokus mengejar target pribadi daripada membantu orang lain. Lalu, perbedaan latar belakang budaya dan karakter. Perbedaan ini sering menimbulkan kurangnya rasa saling peduli. Lalu, ada egoisme individu. Ada pekerja yang hanya mementingkan diri sendiri. Lalu kemudian, beban kerja yang berat. Pekerja merasa tidak punya waktu membantu rekan lain. Kurangnya komunikasi antar pekerja membuat hubungan sosial kurang akrab. Kurangnya contoh dari atasan atau mandor. Jika pimpinan tidak memberikan teladan, pekerja cenderung tidak peduli. Lingkungan kerja yang kurang mendukung kebersamaan. Jarang ada kegiatan bersama yang mempererat solidaritas dan memperbaiki hubungan. Hambatan ini dapat diatasi dengan membangun budaya gotong royong, komunikasi yang baik, dan keteladanan dari pimpinan.